2019 aku iseng nulis lagu, terus orang tua aku tahu, akhirnya ya udah didorong untuk ya udah kamu coba aja nyanyi, kali aja kamu suka gitu. Terus papi itu sebenarnya sama kayak aku karakternya. Oh iya? Kayak iya, kalau misalkan di rumah kita kan sebenarnya sama-sama introvert. Jadi ya udah kalau misalkan nggak ada tamu atau nggak ada siapa gitu, ya udah kita diem aja. Kita dengan sibuk masing-masing. Papi dengan hobinya yaitu dengerin dangdut sambil main gitar. Aku main gitar tapi di dalam kamar gitu. Papi juga jago loh main gitarnya sama main suling, gendang itu tuh bisa. Oh berarti memang Keyboard juga bisa, cuma nggak pernah diekspos aja mungkin. Oh berarti sebenarnya Mas Parto ini mungkin darah musisinya turun ke kamu gitu. Iya, ini mungkin nggak banyak orang tahu juga kali ya. Iya kayaknya iya deh. Cuma mungkin kalau di TV ya papi yang ngelawak aja, nggak pernah yang kayak. Padahal di rumah tuh kayaknya bisa bikin soneta grup sendiri deh. Bisa semuanya soalnya beneran. Halo Insertizen, welcome back to I Talk with me, Oki Alparesi. I Talk selalu menyajikan bintang tamu ya kan, untuk pembahasan-pembahasan yang kece-kece banget. Sekece bintang tamu kita hari ini udah cantik, jago nge-hosting, hostingnya makanan lagi. Tapi hari ini dia nggak hosting makanan karena dia akan memperkenalkan sebuah bakatnya yang udah dijalani udah cukup lama juga. Langsung ini dia, Amanda Cesa. Amanda, mohon maaf hari ini cuma ada teh aja, jadi nggak ada makanannya. Nggak apa-apa, aku juga seneng kok. Tapi kalau boleh besok-besok nasi padang aja. Nasi padang, minimal ya. Jadi mukbang nights out-nya insert ya. Oke, Amanda, kamu kan langsung aja nih ya, kamu kan dikenal sebagai anaknya Mas Parto Patrio. Nah sebenarnya kamu mau nggak sih dikenal sebagai, ya pasti mau lah, namanya juga bapaknya ya. Tapi maksudnya kan ada bayang-bayang orang tua gitu ya kan. Kamu pengen punya branding sendiri, atau mau tetap ada bayang-bayang orang tua? Kalau dari aku, pastinya pengennya sih aku dikenal dari karya aku, dari akunya aja. Tapi ya kan kayaknya itu juga tidak bisa dipungkiri lagi dan orang-orang pasti akan selalu kayak keinget pasti aku anaknya Parto gitu. Itu pasti ke bawah terus, tapi ya itu sebenarnya jadi challenge juga untuk aku, gimana ya caranya aku berkarya terus supaya orang nanti bisa tahu aku dari karya-karya aku duluan, baru nanti pas dilihat oh ini ternyata anaknya ini kayak gitu. Kayak gitu sih, karena itu kayaknya nggak bisa dilepas bener-bener juga, karena emang udah kebawa dari lahir ya. Memang anak kandungnya mau gimana lagi ya nggak sih? Nah tapi coba nih kamu sekarang boleh perkenalan diri sebagai sosok yang kamu mau nih, gimana gitu? Kemana? Ke situ aja. Hai Insertizen, kenalin aku Amanda Cesa, aku singer-songwriter. And I hope you guys like my songs karena aku menulis lagu dari hati, bukan dari... Ya udah nggak jadi. Dari hati pastinya ya. Tapi sampai situ aja. Tapi hebat itulah loh. Aku pengennya dikenal sih singer-songwriter karena dari awal aku passionnya di situ. Oke, kan memang benar ya, nggak semua penyanyi itu bisa menciptakan lagu, menulis lagu dan lain-lain. Dan kamu bisa melakukan hal tersebut. Sebenarnya bakat ini nih, bakat sebagai musisi atau dunia entertainment ini dari kapan sebenarnya ditemukan? Ditemukan kayaknya bisa dibilang kayak tahun 2019 gitu. Sebenarnya kalau nyanyi dan main gitar sebagai hobi itu dari SD, SMP. Tapi aku nggak pernah pede untuk kayak bikin cover, itu nggak pernah aku post. Cuma kayak aku simpen-simpen doang. Jadi ada waktu kayak aku SMP mungkin, aku kan bikin cover. Terus karena iCloud-nya nyambung ke handphone orang tua aku, jadi papi iseng ngepost di Instagram, terus kayak aku nangis, itu di-delete dong, aku malu kayak gitu. Jadi sebenarnya dari dulu tuh aku nggak pernah pede untuk show up di media gitu. Jadi tapi 2019 aku iseng nulis lagu, terus orang tua aku tahu, akhirnya ya udah didorong untuk ya udah kamu coba aja nyanyi, kali aja kamu suka gitu. Terus awalnya juga aku nggak mau karena masih ada rasa introvertnya banget, masih belum pede. Tapi karena akhirnya nyoba dan kayaknya aku bisa explore di dunia ini. Akhirnya ya udah gitu. Oke, tapi the rest is history. The rest is history. Tapi terlepas dari dukungan papa mama dan pastinya orang tua lah seperti itu gitu kan. Dan tapi kan tadi kamu bilang memang nggak mau terlalu diasosiasikan lah gitu ibaratnya, mau pokoknya Amanda sebagai singer songwriter baru nanti discover oh dia ternyata anaknya Mas Parto seperti itu. Tapi sebenarnya menurut kamu ini sebuah privilege nggak sih dikenal sebagai
anaknya Mas Parto Patrio? Pastilah, itu juga nggak bisa aku, apa ya, I cannot deny kalau itu privilege. Karena juga dengan punya orang tua yang udah duluan di dunia entertain, aku jadi lebih punya insight gitu loh, di dunia entertain tuh kayak gimana. Terus gimana menanggapi ya netizen atau siapa gitu. Jadi aku lebih punya gambaran dan udah diwanti-wanti dulu, banyak nasihat juga dari orang tua gitu sih. Plusnya mungkin di situ, dan ya pastinya ketika aku baru ngeluarin satu lagu aja orang udah bisa denger. Sementara mungkin kalau kayak yang bukan nggak punya privilege itu kan harus berjuang lebih keras lagi untuk orang-orang dengar. Tapi ya aku sangat bersyukur juga punya orang tua yang udah dikenal. Jadi ketika aku berkarya orang udah bisa langsung notice aku gitu. Itu alhamdulillahnya di situ. Oke, berarti itu sebuah privilege yang bisa kamu rasakan lah Iya, ibaratnya. benar. Tapi sebenarnya yang paling terasa itu ya, selain mungkin akhirnya itu gampang banget orang akhirnya tahu sosok kamu, apalagi nih yang keuntungan yang kamu dapatkan ketika orang tua udah memang dikenal duluan gitu. Ya kurang lebih yang tadi itu sih Kak. Karena kayaknya mungkin dari aku sebelum nyanyi aja orang mungkin udah tahu aku duluan, oh ini anaknya Parto gitu kan. Dan juga mungkin kayak anak-anak artis di luar sana pasti kayak gitu ya, walaupun belum ada karya duluan pasti orang-orang udah tahu. Jadi ketika aku yang udah punya keinginan sendiri untuk di entertain, ya orang jadi lebih gampang untuk kenalin akunya gitu sih. Tapi juga aku malah jadi kerja keras lagi untuk ya udah mulai dari sekarang aku punya jalan aku sendiri, beda lah sama papi mungkin di komedi, aku kan di musik dan pokoknya beda. Jadi kayak ya udah aku serius di sini, semoga ketika di dunia musik aku bisa punya nama sendiri di selain dari cuma anaknya artis kayak gitu. Kayak gitu sih. Berarti dianggap positif aja lah gitu Iya, ya ibaratnya. Benar, jadi dorongan aja untuk diri aku sih, aku juga nggak ngerasa itu jadi head comment, malah jadi bikin aku semangat aja. Bangga dong, siapa yang nggak kenal Mas Parto Patrio gitu kan, sebagai komedian yang sangat legendaris sekali. Nah, tapi kan kalau Mas Parto itu kan memang kita tahu karakternya itu kan apa ya, lucu banget lah ibaratnya gitu kalau di TV gitu. Kalau kamu, apakah pelawak juga nggak di rumah? Walaupun di luar nggak pasti kan introvert ya, tapi kamu di rumah pelawak juga? Sedikit, kadang-kadang. Karena papi itu sebenarnya sama kayak aku karakternya. Oh iya? Kayak kalau misalkan di rumah kita kan sebenarnya sama-sama introvert. Jadi ya udah kalau misalkan nggak ada tamu atau nggak ada siapa gitu, ya udah kita diem aja. Kita dengan sibuk masing-masing. Papi dengan hobinya yaitu dengerin dangdut sambil main gitar. Aku main gitar tapi di dalam kamar gitu. Jadi kita sama, hobinya juga sama, tapi ya gitu. Beda generasi aja ya. Kalau misalkan musik juga sama-sama, papi juga jago loh main gitarnya, sama main suling, gendang itu tuh bisa. Oh, berarti memang keyboard juga bisa, cuma nggak pernah diekspos aja mungkin. Oh, berarti sebenarnya Mas Parto ini mungkin darah musisinya turun ke kamu gitu. Iya, ini mungkin nggak banyak orang tahu juga kali ya. Iya, kayaknya iya deh. Cuma mungkin kalau di TV ya papi yang ngelawak aja, nggak pernah yang kayak. Padahal di rumah tuh kayaknya bisa bikin soneta grup sendiri deh. Bisa semuanya soalnya beneran. Iya. Wow, ini kayak apa ya? Penemuan baru ya? Penemuan nggak tuh? Penemuan baru ternyata Mas Parto bisa bernyanyi juga dan bermain musik. Dan ini diturunkan ke sang putri gitu. Nah, kamu kan dikenal sebagai anak Mas Parto gitu. Tapi sebenarnya kamu tuh lebih deket kemana sih sebenarnya? Ke mama atau ke papa sebenarnya? Kemana ya? Sebenarnya dua-duanya sih. Cuma kalau misalkan kayak curhat-curhat mungkin lebih sering ke mama, karena kan sama-sama cewek, jadi kayak girls talk aja gitu. Bahas apa tuh? Bahas pacar atau bahas apapun, apa? Apapun. Apa aja? Kayak apa ya? Ya udah ngomongin, ya gitu deh. Ya udah girls talk aja, kayak aku juga ngerasa ke mami kayak ya udah sahabat, karena aku sering cerita, mami juga cerita gitu. Kalau ke papi aku cerita kayak apapun, kayak misalkan aku hari ini syuting atau ketemu siapa aku cerita. Cuma kalau sama papi mungkin karena emang papi orangnya juga nggak yang ngobrol banget, mungkin dengerin aja, tapi didengerin sih. Cuma lebih banyak aku yang yapping. Aku lebih bawel di rumah. Iya, tapi kan namanya juga anak cewek gitu ya, pastinya lebih deket ke ibu gitu ya, karena kan mungkin lebih ngerti dan segala macam. Nah, kita mau lihat Viti TikToknya Amanda. Kita lihat, ini dia.
Tunggu, tadi saya kira sekilas tuh Ariel Noah. Wow, Bukan ya? bukan Oh, ternyata dong. Mas Parto Patrio. Nah, sebenarnya ini kan kalau kita lihat, kita kan sebagai penonton cuman ngelihat kayak Mas Parto tuh lucu, ngelawak. Tadi juga ternyata bisa main musik dan oke lah gitu bermain musik. Iya. Tapi sebenarnya orang tuamu itu di rumah sosoknya kayak apa sih berdua itu? Dua orang itu. Kalau mami itu lebih apa ya? Lebih banyak ngomong, lebih tegas mungkin. Lebih ini juga lebih dekat mungkin ke anak-anaknya karena kan kalau ngobrol kita pasti ke mami kalau curhat gitu. Kalau papi itu deket juga, cuma lebih yang apa ya? Minta uang jajan mungkin gitu ya salah satunya. Salah satunya. Tapi kalau masalah misalkan aku ada buat salah atau adik aku gitu, itu yang lebih negor si mami. Oh. Mungkin papi ngomong dulu ke mami, mami yang nyampein kayak gitu. I see. Ya, tapi kalau papi sekali ya marah serem. Tapi jarang banget. Jarang marah ya. Ya, mami juga bukan yang marah-marah tapi lebih tegas ngomongin aja gitu. Berarti sih. ya apa namanya cara parentingnya adalah nggak negor yang gimana-gimana sampai akhirnya trauma, Wah, iya. tapi Baik-baik ngomonginnya. baik-baik akhirnya jadi respect juga sama orang tua gitu ya. Benar. Nah, tadi orang tua udah salah satunya kamu bilang tadi bukan nggak sengaja, disengaja mengupload lagu kamu di sosial Iya. media waktu itu. Gitu. Nah, sebenarnya supportnya seperti apa sih mereka? Mereka tuh support banget. Ini sebenarnya ngarahin siapa gitu? Apakah kamu memang nggak gue pengen bermusik atau mereka yang kayak ngujuk-ngujukin kamu awalnya? Sebenarnya aku tahu mereka tuh support banget. Dan mereka juga tahu kalau passion aku sebenarnya di musik. Cuma my only enemy is myself gitu pada saat itu. Karena kayaknya mereka juga ngerti kayak aku tuh sebenarnya bisa dan mau di dunia musik. Cuma emang malu aja. Jadi mereka ada dorongan untuk udah coba aja supaya biar nanti aku yang ngerti sendiri. Oh berarti gue bisa di sini, gue harus pede kayak gitu loh. Jadi mereka ngedorong cuma kayak nyentil dong lah di awal gitu. Nanti sisanya biar aku yang ngejalanin. Kayak gitu sih sebenarnya aku ngelihatnya. Karena sampai sekarang juga mereka udah nggak ada yang kayak maksa atau apa lagi. Jadi karena emang semua yang aku lakuin sekarang di dunia musik itu berdasarkan keinginan aku sendiri. Cuma emang waktu yang awal-awal banget itu aku harus emang butuh dorongan. Karena kalau enggak aku nggak akan bisa mulai gitu. Karena aku emang pemalu aja. Pemalu, tapi sebenarnya nggak harus malu-malu ya, karena emang suaranya bagus banget. Iya, tapi dulu nggak pede banget, beneran. Kenapa sih nggak pede? Boleh tahu nggak sih? Kenapa sih Nggak banyak tahu, kalau orang yang Pak. cakep-cakep itu ternyata dia insecure dan nggak percaya diri. Kalau dari Iya. kamu sendiri, kenapa sih yang bikin kamu itu insecure? Aku nggak ngerti. Aku karena emang dari zaman sekolah aja aku bukan tipe yang nongkrong sama sekali, nggak pernah. Kayak aku tuh punya teman, cuma ya udah kita ketemu pas sekolah aja, atau enggak pas les gitu. Aku jarang banget yang kayak nongkrong Ngumpul, gitu. nongkrong, hangout iya. gitu masih sering dulu? Enggak. Sekolah, sumpah. Berarti kuliah pulang sekolah gitu? Bener. Skopu-skopu ya, sekolah pulang gitu ya? Bener. Teman-temanku pasti ngerti juga, pasti tahu. Karena iya dulu tuh kalau diajak nongkrong aku kayak enggak, aku pulang aja gitu. Nah itu berarti kamu masih muda banget gitu ya kan? Iya, Berarti umur-umur SMP, SMP, SMA. Di umur 17 tahun itu kan saat kamu mulai berkarir? Iya Itu udah benar, mulai? 17 benar. 17 tahun gitu ya. Gimana tuh kamu ngimbangin antara sekolah dan juga karir? Itu sebenarnya itu ada fase di mana aku lumayan stres dikit. Banyak sih. Jadi ya itu lumayan ini sih karena kan aku baru mulai banget di entertain, mulai masuk ke dunia baru dan lumayan kewalahan juga, cuma bawa santai aja sih. Tapi sembari aku ngerjain tugas-tugas kuliah kan, dan juga masih masuk kuliah juga pada saat itu. Jadi gimana caranya, aku juga bingung, jalanin aja waktu itu sih, kayak ngerasa ya udah punya tugas, kerjain selesai, besokannya syuting, ya udah syuting, besokannya kuliah gitu. Oke. Jadi ada masanya juga pas lagi syuting tuh aku bawa laptop waktu lagi syuting, waktu lagi didandanin aku sambil ngerjain tugas, tugas. karena malamnya ada deadline kayak gitu sih. Ini kuliah berarti? Waktu kuliah.